Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas Psikologi 2E, akan menjelaskan tentang kufur dan nifak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nida Salsabila dengan NIM 270100219. Selanjutnya ada Nadia Kirani Patria dengan NIM 270100220. Lalu ada saya sendiri, Haifa Syadzah Ramadan, dengan NIM 270100221. Dan yang terakhir ada Sevi Audrey Pradipta dengan NIM 270100222. Saya Nida Salsabila dengan NIM 2007010219 ingin menjelaskan mengenai definisi kufur. Dalam bahasa Arab, kufur ialah kafaro yakfuru kufar, merupakan isim fa'il atau kata pelaku yang berarti menutupi, melepaskan diri, denda karena melanggar salah satu ketentuan Allah. Malam disebut sebagai kafir karena menutupi segala objek dengan kegelapan, dan petani juga disebut kafir karena menutupi benih di tanah. Kafir berasal dari kata kafaro yakfuru kufran, yang berarti orang yang mengingkari Allah. Sedangkan dalam KBBI diartikan sebagai tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kata kafir atau kufur dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama, kafir terhadap tauhid, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu yang kedua, kufur nikmat, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang ketiga, berlepas diri atau saling mengingkari. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Yang keempat, pengingkaran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 89 yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kafir kepadanya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Yang kelima, menutupi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para orang-orang kafir atau petani. Makna kufur menurut perspektif ulama. Pertama, menurut Al-Ghazali, kufur adalah mendustakan Rasul tentang apa yang dibawanya. Orang Yahudi dan Nasrani adalah kufur karena keduanya mendustakan Rasul. Yang kedua, menurut ahli ilmu kalam, kalangan mutakalim atau ahli ilmu kalam sendiri tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, yaitu kaum Khawarij mengatakan bahwa kafir adalah meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar. Kaum Mu'tazilah mengatakan kafir ialah suatu sebutan yang paling buruk yang digunakan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan. Sedangkan kaum Asy'ariyah berpendapat kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan akan Allah. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, kufur menurut bahasa berarti malam, menyembunyikan, menutupi, dan ingkar. Orang yang melakukan kekufuran tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut kafir. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut syara, kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Oleh sebab itu, kufur mempunyai lubang-lubang yang kalau jika tidak hati-hati, seorang hamba manusia akan terjerumus ke dalam lubang yang menyesatkan, seperti syirik, nifak, murtad, tidak mau bersyukur, dan sebagainya. Untuk mengungkap sebab-sebab kufur, yaitu Al-Quran memberi isyarat bahwa setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi beriman dan bertuhan.
Akan tetapi, di lain pihak, Al-Quran justru mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit sekali manusia yang beriman. Dari permasalahan ini, ada faktor-faktor penyebab pengingkaran, yaitu pertama, faktor internal, yaitu sifat negatif pada diri manusia, seperti kepicikan, kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusan dalam hidup, kesuksesan dan kesenangan dunia. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, bahkan dominan dalam menentukan akidah seseorang. Lingkungan yang kurang baik menghasilkan pembangkangan dan penolakan terhadap kebenaran. Faktor kemiskinan, arah politik, dan budaya suatu masyarakat juga menentukan bagaimana karakter keimanan seseorang. Dewasa ini dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan budaya malas telah membawa kepada kemiskinan, yang dari sini akan mempengaruhi perpolitikan dan budaya bangsa. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kufur. Yang pertama adalah kufur besar. Kufur besar meliputi 1. Kufur karena mendustakan. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Quran Surat Al-Ankabut ayat 68. Lalu yang kedua adalah kufur karena enggan dan sombong, padahal membenarkan. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tundukkan kamu pada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak, dan adalah ia yang termasuk orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Lalu yang ketiga adalah kufur karena ragu, dalilnya adalah firman Allah, yang artinya dalam dalil itu adalah, dan ia memasuki kebunnya sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Robku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Temannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah engkau kafir kepada Rob yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku, dan ada tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-38. Lalu yang keempat adalah kufur karena berpaling, dalilnya adalah firman Allah, yang dalam dalil tersebut artinya, dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang telah disampaikan kepada mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Lalu yang kedua adalah kufur kecil, yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat. Itu sebagai contohnya. Berikut ini adalah perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil, dan ada 3 poin yang menjadi pembeda. Yang pertama adalah kufur besar dapat membatalkan amal, sementara kufur kecil tidak dapat membatalkan amal. Lalu yang kedua adalah kufur besar menyebabkan keabadian dalam neraka. Lalu selanjutnya adalah kufur kecil tidak mengharuskan pelakunya untuk masuk ke neraka. Lalu yang ketiga adalah kufur besar, jika seseorang mati dalam keadaan masih kufur besar, maka ia tidak akan diampuni. Lalu yang ketiga dalam kufur kecil adalah jika ia mati dalam keadaan kufur kecil, maka ia diserahkan kepada kehendak Allah, boleh diampuni atau disiksa, terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi nifak. Dalam terminologi Islam, nifak adalah menampakkan apa yang sesuai dengan kebenaran dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya. Seseorang yang menampakkan kebaikan, padahal kondisi batin dan perbuatannya tidak demikian. Dialah yang disebut dengan munafik, dan perbuatannya itulah yang disebut dengan nifak. Selain kata nifak, Al-Quran juga menggunakan kata khada'a untuk menggambarkan perilaku orang-orang yang menyandang sifat tersebut.
Kata khoda'a antara lain digunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemunafikan tidaklah semata-mata berhubungan dengan persoalan keimanan yang menjurus pada masalah kebohongan dan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi munafik itu meliputi segala persoalan yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yakni dengan berperilaku ganda atau bermuka dua dalam bersikap di hadapan orang. Kata lisan dan perbuatannya sangat bertentangan dengan ketentuan dan tuntutan syara, sebagaimana yang telah diyakini kebenarannya. Selanjutnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'un لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia ini, mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Jenis nifak. Yang pertama, nifak asgar atau nifak kecil. Al-Buraikan 163-164 menjelaskan, nifak kecil ialah bila perbuatannya yang tampak berbeda dengan yang diperintahkan oleh syariat Islam. Contohnya, A. Dusta dalam perkataan. Dalam perkataan secara sengaja atau ucapan yang membenarkan bohong, padahal dia mengetahui kebenarannya. Yang B. Tidak menepati janji. Ketika membuat janji, berniat tidak memenuhi janji tersebut, dan secara real memang tidak memenuhi janji yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, mendebat orang lain dengan melampaui batas dalam bentuk berpaling dari kebenaran secara sengaja dan memberikan argumentasi dengan dusta dan kebohongan. Yang keempat, membuat perjanjian kesepakatan dengan pihak lain, namun diiringi niat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dan secara real memang tidak mau melaksanakannya. Misalnya, menyelisihi perjanjian jual-beli, perjanjian kerja, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian genjatan senjata, dan perjanjian antar negara dan sebagainya. Lalu, yang kedua ada nifak akbar. Nifak akbar atau nifak besar, Al-Buraikan dan Ibnu Taimiyah menyebutkan nifak besar maksudnya menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keimanan dalam lisan dan perbuatan. Nifak ini membatalkan amal, keabadian di neraka, dan tidak akan diampuni darah, jiwa, dan hartanya keluar dari Islam.
Contoh nifak akbar yaitu seorang istri yang meminta cerai dari suami tanpa alasan yang bisa dibenarkan, sesuai dengan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, para istri yang minta cerai pada suaminya tanpa ada alasan syar'i adalah wanita-wanita munafik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1186. Yang kedua, mengkhianati amanah, yaitu mengambil atau menerima amanah dari orang lain, akan tetapi ketika menerima amanah tersebut, dia berniat untuk tidak memenuhinya, dan secara real memang tidak memenuhinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.